Terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni De Keizer. Dan saya Don Bosco Slam. Dan kita lagi ngobrol dengan orang gila ini. Ada penting ya, kalau gila dalam upaya penegakan hukum, baik dia di dalam atau di luar, suaranya tidak berubah ya. Makanya tadi saya tanya, pernah diiming-imingi suap nggak? Waktu suap, di KPK. soal suap ini gimana nih Pak Saud? Lihat muka. Ini soal transaksi. Lihat muka gua aja orang kita mau nyuap udah jijik kali lihat muka. Udah jijik kali kalau orang kita bilang. Jijik kali kalau muka dia itu kan. Bagus dong kalau wajah aparat hukum kita kayak gitu. Jadi berani gitu kan. Tapi itu kan ada sinyal yang kita kirim kan. Ada gesture, ada statement, ada kebijakan, ada nggak mungkin juga dia nggak dengar kiri kanan dulu kan. Iya kan? Useless, udah biarin aja mampus itu. Bayangkan ketika dia masuk ditangkap langsung. Masalahnya kebanyakan elit kita, pejabat kita mengirimkan sinyal yang kebalikannya. Sehingga orang disuap. Sehingga orang datang kan, Bang. Betul. Kasih kode-kode. Paling gampang kan gestur walaupun dengan joke ya kan. Kemarin saya lewat ini kayaknya mall itu begini deh. Yang gimana Pak? Iya, anak saya sekolah di Amerika loh. Langsung dia lihat, oh rupanya ada Stigol model baru di situ gitu Bang. Apalagi cara pejabat untuk bisa mendapatkan kayak begitu itu? Abang lebih tahu lah dari aku. Literatur abang lebih banyak lah. Tapi di tengah kondisi ya bangsa kita ini kan bangsa kreatif ya Pak Saud ya. Regulasinya sudah banyak, infrastrukturnya sudah lengkap, SDM-nya pun juga mumpuni sebenarnya. Tapi kreativitas pelaku korupsi itu selalu berada satu langkah di depan. Ya memang kalau kita lihat persoalan pertama gitu selain daripada institusionalisasinya kan kemudian undang-undangnya juga bermasalah. Makanya kita kan waktu itu berkeinginan sebenarnya daripada ribut-ribut undang-undang KPK, udah undang-undang Tipikornya diganti. Perampasan aset belum jadi. Betul. Dan seterusnya. Kemudian PPATK juga melaporkan tapi nggak dipolong. Tidak ada eksekusi. Padahal dulu kan pernah perdebatan betul ya kalau bisa PPATK itu langsung menyidik juga Bang. Tapi kan orang-orang banyak nggak setuju. Malah sebenarnya kalau para politisi juga. Itu tadi demokrasi yang kemudian membuat jadi kotor. Jadi kembali lagi kalau kita bilang bahwa ada masalah dengan sistem, ada masalah dengan orang, ada masalah dengan katakanlah penggajian dan seterusnya, ada tingkat greedy yang berbeda juga setiap orang. Ini kan harus didekati dengan serentak. Ya pegawai negeri harus dibenari juga. Saya ngasih materi di Sesko TNI Bang. Saya tanya sama itu kan calon-calon bintang itu. Saya bilang kalau saya jadi presiden gaji kamu bisa saya naikin 10 kali lipat. Saya bilang gaji kamu berapa sekarang? Itu kan saya udah ngitung kan. Wah ada banyak yang hilang gitu loh. Dari yang kita lihat sekarang yang harusnya kita kolek yang harusnya dikembalikan ke rakyat. Tapi kan itu inefisien. Lebih banyak di sektor-sektor yang sebenarnya tidak jadi milik negara. Negara jadi kesannya jadi miskin. Ya BUMN-nya sebagai negara ini. Iya, BUMN kan. Oh iya dong Bang. Itu kan kita bisa lihat. Katakan saja batu bara aja. Katakan oleh sawit saja. Ya katakan aja emas saja. Kan itu kan sebenarnya bisa kita sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat itu kan karena dikorupsi menjadi inefisien. Masalahnya di undang-undang kurang jelas. Harusnya dikuasai negara untuk kepentingan orang banyak, tapi dioperasionalkan oleh setan dan iblis. Jadi hanya untuk kepentingan mereka juga gitu kan. Kalau itu dilakukan dengan benar, negara kita kaya. Setan dengan iblis itu kan hanya bisa dikalahkan dengan doa, Pak. Iya. Berarti ini kurang doa dong. Lagi tausiah. Kita kurang doa dong selama ini. Atau gara-gara itu juga kita boleh percaya, boleh enggak. Kalau kita tidak bisa mengatakan kekuatan gelap ini dengan doa yang kuat, kita hanya akan jatuh ke satu. Tapi mana bisa Pak Saud ketika yang berdoa itu setan, panas mereka sendiri. Nggak bisa mereka berdoa untuk kehancuran mereka sendiri. Setan mengaku Tuhan gitu. Nggak, kalau sekarang kita lihat ya, sepengalaman Anda sebagai orang dalam begitu. Orang bicara 30% APBN itu bocor. Nah, kalau di dunia gelap di hukum ini, itu kira-kira seperti apa itu? Itu kalau diangkakan, berapa besar sebetulnya uang transaksi untuk... Kalau kita mau lihat dari 100 kita dapat angka 30, berarti kan kehilangan 70 kan Bang? Itu saya simpel aja. Kok kamu linear banget sih mikirnya? Makanya saya bilang kalau Prabowo mau tumbuh ekonomi 8%, linear regressionnya kalau dia mau tumbuh 8%, itu indeks persepsi korupsinya harus 60 Bang. Oh, indeks persepsi korupsi harus sampai ke 60 Bang.
Karena memang dari situ linear. Dengan kita menekan pertumbuhan laju korupsi ini, orang akan lebih taat bayar pajak, polisi akan lebih wise, investasi TNI juga akan lebih wise. Ya, investasi mudah. Iya, investasi lebih mudah, ya kan? Yang saya bilang, Elon Musk nelpon ke Anwar Ibrahim, dia ngomong ke Modi di India, tapi kita udah pergi sana, nggak dianggap bang, udah pergi kita ke sana bang. Nggak dianggap juga. Itu apa kalau bukan soal kepercayaan? Tolong dijelaskan. Dia datang ke sini Anda jual parabola kan sama pulsa. Nah, jadi maksud saya 70% itu adalah 70% effort. Nggak usah lah kita 80, kita anggap aja 70 persepsi korupsi kita. Nah itu kan tadi sudah saya lihat, saya jelaskan banyak variabel yang harus kita bereskan. Dari sisi audit saja, ya kan? Nggak ada sampai mesti 1.000 triliun ini bang. 1 rupiah aja itu auditor itu tahu kok kemana uang itu dan larinya kemana, itu simple itu untuk ngelihatnya. Tapi kan kita nggak lakukan itu. Faktanya audit itu diperdagangkan. Yes, sudah terbukti kan bang? Ada banyak kejadian. Kita nggak usah nunjuk bukti. Berapa orang yang sudah dihukum? Yang paling sulit sekarang bang, di BPK itu semua kan backgroundnya politik mereka. Iya. Nah itu sebenarnya political appointee. Ya itu yang sebenarnya kalau bisa undang-undang itu diganti bang. Udah mereka murni orang profesional di sana. Orang-orang BPK yang profesional itulah memimpin jenjang karirnya jelas. Gak heran ya Pak Saud ya, semua orang bercita-cita sekarang jadi politisi. Oh ya, Iya kan? ya karena dia bisa bikin undang-undang. Tadinya dia bisa profesional, misalnya dia pengusaha, dia artis. Dulu dia pakai orang lain, sekarang dia sendiri kan? Dia sendiri. Karena lebih efisien. Iya. Itu hukum dagang kan, hukum ekonomi kan gitu. Saya tidak tahu ya kata apa yang lebih tepat untuk menggambarkan suasana darkness tadi, tapi kita harus tetap menaruh harapan. Oh ya, kita kan ini kan men-challenge Pak Prabowo dengan Sumpah Prajurit dan Sabta Marganya. Ya, kita masih percaya dia Tapi masih kan Prabowo tidak bisa bekerja sendiri. Yes, of course. Presiden tidak dan dia harus kita tetap forum-forum seperti ini masih mengingatkan walaupun mungkin nggak didengar, tapi orang sekelilingnya mungkin dengar. Berisik banget sih si Don itu udah itu coba aja lah. Enggak, tetap minimal gitu. Yang saya amati, saya 2 kali bertemu beliau ya dan bertemu banyak orang, tapi ada yang berubah. Dia itu bisa menerima kritik, tidak seperti yang diceritakan di luar, menakutkan. Kira-kira gitulah. Defensif. Iya, tidak defensif. Jadi masih ada kelihatan titik terang. Iya, bahkan bisa merespon itu dengan cara yang lebih ringan. Kan itu kan beda sekali. Yes. Gesturnya memang bisa rasakan. Gesturnya bisa kita lihat dan itulah yang membuat saya menaruh harapan. Ya, kalau orang seperti kita hopeless, itu juga akan sulit bagi Republik ini kan. Nah, orang hopeless biasanya banyak doa bang. Benar nggak? Nggak ada orang hopeless itu manggilnya. Itu yang dibutuhkan kita. Itu supaya Prabowo sehat sampai selesai masanya. Kemudian jangan mikir 10 tahun, cukup 5 tahun aja gitu kan. Karena beliau janji kalau semua yang saya buat sekarang ini, janjikan sekarang ini tidak jalan di tahun keempat, tidak akan maju. Tidak maju. Tapi kan namanya juga omongan politik. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan kita kontrol. Kita selalu mengatakan hal seperti ini sambil berharap. Walaupun kita nggak digaji bang ya. Tapi kita cukup cari penghidupan kita sendiri. Gitu. Dan itu lebih berbahagia bang. Jangan lupa Pak Saud, yang berdoa kan koruptor juga berdoa. Oh iya, dia manggil Tuhannya juga ya. Iya. Wah gimana ya? Loh, kan ada yang bilang begini, semua korupsi ketangkap itu lagi apes aja. Ada beberapa orang bilang gitu. Tapi kalau dari sisi saya enggak. Kita penjarain karena buktinya cukup ya gitu. Tapi menjadi kemudian tidak apa namanya yang saya bilang tidak pasti dan tidak adil dan tidak bermanfaat itu kita kemudian kita favoritism kan, memilih-milih gitu. Kan udah terlalu banyak bukti, baru 100 hari aja udah banyak bukti sehingga pikiran saya itu belum berubah dari tadi statementnya itu soal demokrasi dan korupsi. Itu bisa mesti ditayangkan bang. Varietas demokrasi. Dia baru masuk tahun 2017 itu bang, varietas demokrasi bahwa cara kita berdemokrasi itu precisely relate dengan cara kita memberantas korupsi. Saya khawatir Pak Saud ketika akan banyak komponen lain yang masuk di situ, indeks kita makin tambah. Nah, yang saya khawatir. Karena pembaginya kan banyak. Betul. Pembaginya jadi banyak, dia makin kecil gitu. Yang saya khawatir itu kita kemudian datang dari sebuah pendulum karena demokrasi hasil begini, kita kembali saja. Tidak usah demokrasi kan gitu kan. Mungkin kondisi kan begitu.
Ya, tergantung itu pilihan kita, Bang. Tapi kalau abang berpancasila, abang nggak boleh. Nanti abang kan saya bilang, Pancasila nih. Karena Pancasila udah jelas. Apa Pak Saud? Nah, Pancasila yang berketuhanan, yang berdemokrasi, yang berkeadilan. Kita aja kan demokrasi Pancasila, ala kita sendiri gitu. Ya, itulah makanya saya bilang, dasolen-dasennya itu harus kita kembalikan. Dan perguruan tinggi kita berharap betul mereka masuk dengan akademik judgment, legal reasoning yang baik, sehingga kemudian kita bisa meyakinkan, oh iya, ke depan 5 tahun nggak gelap-gelap amat lah seperti yang dikatakan Batak satu itu. Oke. Iya. Artinya kalau saya ingat kata-katanya Prof. Mahfud, Bang Don, kan ikan busuk dari kepala. Dan beliau mengatakan sudah semua teori habis. Untuk menyelesaikan korupsi, semua teori sudah habis. Nah, itulah Bang, perlunya bangun teori baru. Apa yang bisa Anda tawarkan Pak Saud? Teori apa? Kalau teori barunya kan secara teori kan selalu ada grand teori, ada middle range teori, baru implementasi. Kita kan baru main di sini-sini, Bang. Ya ini Pertamina, terus kemudian Hasto, terus siapa? Thomas Lembong ini kan ya kita masih main-main di bawah, tapi gambar besar membangun hukum yang adil, grand design negara yang seperti dimaksudkan di pembukaan Undang-Undang 45 itu kan belum kita ciptakan gitu loh. Mungkin hanya para pendiri negara ini yang paham mau dibawa kemana. Itu yang saya bilang kemarin. Setelah itu kita sudah kabur. Enggak, sebenarnya quotationnya terlalu banyak. Hampir tiap hari dia quote Sudirman, quote. Tapi kan begitu pelaksanaan kan nggak jalan gitu loh. Sama diimplementasi ya. Iya. Tapi poinnya adalah walaupun kita ramai sekali bicara soal korupsi sambil kecewa gitu. Iya. Masih bisa tertawa kok gitu. Iya, tapi hati kita itu teriris. Kayak tidak ada jalan ke depan gitu. Tapi saya kira kita harus tetap optimis. Iya, harus optimis dan kata Pak Saud tadi ada setitik cahaya yang mudah-mudahan makin ke sana makin besar cahaya. Kalau orang Batak bilang itu dang boy di parsoadahon. Apa artinya? Anda nggak boleh meniadakan apa yang dilakukan oleh Prabowo saat ini. Tapi kita pingin dia nilai 9. Dari nilai 6 yang ada sekarang. Itu loh sebenarnya. Kita nggak bisa meniadakan, termasuk yang dilakukan Jokowi. Kita nggak bisa meniadakan apa yang dia lakukan. Ya kan? Tetapi dia hanya bisa tumbuh ekonomi cuma 5%. Itulah kelasnya dia kan gitu. Ketika kemudian KPK kalau dia bikin kenceng, jangan-jangan tumbuhnya 8%. Karena linear indeks persepsi korupsi. Berarti tunggu dong. Jangan cuma menunggu 100 hari. Oh, ada waktu. Sabar dong. Saya di posisi itu. Boleh kan? Yes. Tapi apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat, kepada penegak hukum, sama kepada presiden kalau kita masih harus bersabar? Yang paling penting adalah ada perubahan stagingnya, kita kan nggak bisa, terukur. Nah ini kan indeks persepsi korupsi ini kan kayaknya Prabowo dapat windfall kan, dari 34 naik 3. Nah kalau tahun depan nanti bisa katakanlah naik menjadi 40, 50, selesai beliau itu kemudian menjabat 5 tahun ini kemudian angkanya 55. Pada periode yang lalu SBY itu ada target, Bang. Tahun sekian itu saya mau 60, saya mau 55. Ini saya belum pernah lihat. Kalau Prabowo bilang, gua pingin ya 5 tahun ini selesai ini persepsi korupsi dekatin Amerika. Keren banget, Bang. Itu pasti polisi kita ke FBI semua tuh, Bang. Iya kan? BIN-nya juga kayak CIA gitu ya kan. Mungkin Pak Prabowo diam-diam aja. Boleh ya. Lebih bagus. Oke lah kalau begitu. Satu kata deh. Apa komentar Pak Saud tentang KPK sekarang? Integritasnya masih dipertanyakan. Oke. Itu menyelesaikan diskusi kita hari ini. Terima kasih. Bilang ini diskusi meja bundar. Tapi aku tambahkan, Bang, bukan cuma bundar, panas pula. Pak Saud, terima kasih. Ya, saya sama. Tetap bersuara keras dan lantang. Dan mudah-mudahan kita lebih keras lagi. Sambil kita menantikan titik tadi bisa makin besar cahayanya. Ya. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Baik. Pemirsa, kita akhiri sampai di sini diskusi. Jangan salam-salaman dulu, Bang. Aku tutup dulu. Nggak apa-apa, setelah itu tutup. Ya, habis itu biar kita bisa salaman bareng. Inilah akhir jumpa kita dalam program Doncast. Jangan lupa saksikan terus Doncast hanya di Nusantara TV. Kita berpisah sampai di sini. Saya Doni De Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Sampai jumpa.